Ricuh, kata itu tepat untuk melihat kondisi Persib Bandung melawan Persija. Ya, kita tahu duel Persib Bandung melawan Persija ini harus ternodai dengan ricuhnya supporter. Ya, oknum ya, kita nggak sebut supporter yang bobotonya, tetapi oknum daripada supporter bobotoh yang melakukan aksi protes, tetapi protesnya ini malah menjurus masuk ke dalam stadion. Sehingga ini membuat situasi menjadi chaos, membuat situasi sehingga tidak bisa terkendalikan. Bahkan dilansir dari beberapa berita yang aku dapat, baik itu Detik, DNN, baru iNews, baru CNN, itu mengindikasikan bahwasanya beberapa oknum bobotoh ini bahkan sampai melakukan kekerasan seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan, apalagi mengingat Persib Bandung saat ini sudah menang gitu kan melawan Persija Jakarta. Sangat disayangkan apabila sudah menang tetapi ada ricuh lagi. Kalau misalnya ricuh ketika kalah wajar, mungkin ada emosi di dalamnya karena ketidakpuasan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi jika sudah menang terus ricuh, kan ini sangat kita sayangkan. Apalagi timnas Indonesia lagi baik-baiknya. Apalagi Indonesia juga lagi sedang merangkak baik. Takutnya ini kita kena sanksi FIFA lagi, apalagi kita lagi masa pemerhatian FIFA ya. Sangat diperhatikan oleh FIFA karena kita sempat masalah Kanjuruhan. Kita tahu lah masalah Kanjuruhan aja masih belum selesai ya, masalah berkabungnya ataupun masalah yang lain-lainnya. Kemudian kita tambahi dengan masalah yang ada di Stadion Sijalak Harupat, ini kan sangat disayangkan. Mungkin aku memahami lah apa isi hati daripada oknum bobotoh ini, yang mungkin karena di pertandingan sebelumnya melawan Port FC ada tersiar kabar bahwasanya ada steward ini melakukan pelecehan verbal. Kemudian mereka melakukanlah protes, unjuk rasa. Nah, kemudian mungkin karena belum mendapatkan hasil yang maksimal, jawaban yang maksimal, sehingga para oknum bobotoh tadi itu pun melakukan protes ketika setelah menghadapi Persib melawan Persija. Dan melakukan lemparan. Ini kalau aku lansir ya dari Detik Jawa Barat, kemudian juga JPNN, baru iNews, baru CNN, kemudian juga ada di swai.id, ini mengatakan bahwasanya itu berawal dari Tribun Selatan. Tribun Selatan melakukan lemparan terlebih dahulu, kemudian merangsek masuk ke dalam stadion. Nah, ketika merangsek masuk ke dalam stadion inilah suasana udah mulai chaos, udah mulai tidak beraturan, dan mereka langsung mengincar steward-steward yang ada di dalam lapangan. Nah, ini sangat disayangkan. Kita nggak tahu apakah steward yang kita incar itu adalah orang pelakunya juga, kan nggak tahu kita kan. Nah, ini kan bisa jadi takutnya salah target. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini kesalahpahaman ataupun bukan kesalahpahaman sih, karena mungkin kurangnya komunikasi dan kurang cepatnya respon. Itu sih menurut aku ya. Sehingga dalam kericuan ini bisa terjadi seperti itu. Mungkin kalau misalnya pihak manajemen atau pihak dari Persib sendiri jelas untuk memperjelas bagaimana status steward yang melakukan pelecehan itu, mungkin oknum-oknum Persib ini, bobotoh ini tidak melakukan kekerasan. Atau mungkin sebaliknya, ada mungkin beberapa oknum steward ini sebenarnya bukan oknum steward, maksudnya sebenarnya Persib sudah melakukan yang seharusnya mungkin Persib ini sudah melakukan yang seharusnya, sudah memberikan statement, sudah memberikan ini dan sebagainya, sudah clear mungkin dianggap oleh pihak Persib, tetapi mungkin pihak-pihak daripada bobotoh, oknum bobotoh ini tidak puas sehingga terjadilah aksi yang seperti ini. Nah, ini juga masih tanda tanya besar sebenarnya, yang penyebab masalah hingga bisa ricuh saat ini itu apa gitu kan. Mungkin kalau ada di sini yang menonton ini dari oknum bukan oknum ya, maksudnya dari bobotoh yang tahu jelas, atau mungkin dari steward itu sendiri, atau mungkin orang-orang Persib yang tahu tentang masalah ini, mungkin komen di kolom komentar sehingga bisa kita perjelas nih sebenarnya ini apa sebenarnya penyebab daripada ricuhnya ini. Karena sangat disayangkan kan, Persib Bandung udah menang atas Persija. Ini kan kemenangan yang cukup prestisius ini atas Persija Jakarta yang udah ditunggu-tunggu oleh bobotoh, tetapi harus ternodai karena aksi-aksi yang tidak terpuji seperti ini. Nah, makanya menurut aku ya sebaiknya tidaklah terjadi hal seperti ini. Karena kasihan supporter-supporter yang sudah mungkin bisa kita bilang sudah menahan diri juga untuk tidak melakukan ricuh. Supporter-supporter yang tertib, kan kasihan ini, takutnya berdampak kepada nasib Persib Bandung dan supporter itu sendiri.
Karena contoh nih, misalnya pengurangan poin hukumannya dari Komdis PSSI. Nah, itu kan akan berdampak kepada ke Persib Bandung dan supporter itu sendiri. Itu yang pertama. Sumpama nanti tiba-tiba ada lagi hukuman tanpa penonton selama 1 musim. Kan itu juga merugikan daripada Persib tanpa adanya dukungan pemain ke-12 dan tanpa ada pemasukan secara finansial. Dan itu juga akan merugikan daripada penonton, yaitu bobotoh, yang mana seharusnya mereka mendapatkan tayangan atau hiburan atas klub kesayangan mereka. Tetapi gara-gara hal-hal yang seperti ini bakal merugikan mereka juga. Mereka akan kehilangan tontonan seru di Stadion Sejalak Harupat. Ya, mau nggak mau mereka hanya bisa menonton melalui televisi. Dan itu akan juga berpengaruh kepada performa daripada tim kesayangan mereka karena nggak ada dukungan. Nah, seperti itu. Nah, contoh kayak kemarin yang melawan Port FC. Karena saking nggak banyak ya yang nonton ke stadion, juga sempat disesali oleh beberapa pemain Persib. Aduh, kok nggak banyak yang nonton ketika main di laga champion gitu kan. Padahal champion ini kan ajang prestisius lah. Kita tahu lah kayak misalnya di negara-negara lain, Asian Champion League atau bukan Asian Champion, European Champion League itu kan hal yang prestisius yang ditunggu-tunggu pemain. Bahkan mereka rela pindah atau bertahan hanya gara-gara demi Champions League. Nah, berbeda dengan Indonesia, kita lihat kemarin malah sedikit yang menonton. Nah, mungkin di kolom komentar apa sih penyebabnya kenapa Persib Bandung kemarin itu tidak banyak yang menonton ketika lawan Port FC. Tetapi aku yakin Persib Bandung juga pasti memiliki apalah kita bilangnya alasan tersendiri. Oh, maksudnya bobotoh pasti memiliki alasan tersendiri seperti itu. Nah, yang kita takutkan kan ini sanksinya. Kasihan nanti Persib Bandung dan bobotoh jika terjadi itu sanksi gitu kan. Dan juga takutnya berimbas kepada klub-klub yang lain. Takutnya, ya kan. Jadi kenapa aku bisa bilang takutnya berimbas ke klub-klub yang lain? FIFA takutnya notice nih gimana ya, tentang SDM Indonesia yang main di atau supporter-supporter Indonesia gitu kan. Tengoknya kok nggak berubah-berubah nih. Nah, karena hukuman Indonesia. Takutnya berimbas kepada klub-klub yang lain seperti itu, guys. Maka dari itu ya kita ya inilah maksudnya berubah untuk tidak lagi lebih anarkis, untuk lebih dewasa lagi dalam menanggapi berbagai hal macam masalah seperti itu. Jadi ayo ini aku mengajak kepada supporter-supporter yang lain untuk tidak ricuh lah. Jadi menang kalah itu biasa, kalaupun ada masalah unjuk rasa ataupun ya melakukan protes dengan sewajarnya dan sesuai dengan prosedurnya. Tidak melakukan protes ataupun hal yang lain itu dengan secara kekerasan apalagi brutal, apalagi sampai melakukan aksi-aksi yang mungkin bisa berbau kriminal. Nah, ini sangat kita sayangkan. Untung saja di sini tidak ada korban, itu yang kita untungkan. Jadi tidak ada yang kehilangan nyawa. Kalau misalnya dilansir dari beberapa sumber yang aku dapat tadi itu kayak Detik dan CNN dan yang lain itu mengatakan bahwa saya tidak ada korban. Jadi untung. Nah, jadi aku takut tadi pertandingan Persib dalam Persija ini ricuh terus ada korban. Nah, ini kalau jika ada korban ini yang bakal menjadi masalah besar sih menurut aku. Tapi untung saja tidak ada korban yang terjatuh sehingga bisa agak selamatlah wajah mata Indonesia. Kalau misalnya tadi ada korban, boom, berita viral ini bisa sampai ke telinga FIFA. Kalau sampai ke telinga FIFA tahu sendirilah gimana kan. Terancam nanti negara kita ini, timnas kita ini, khususnya klub kita ini lagi ya kan. Nah, ini juga dibenarkan oleh Kapolresta Bandung ya Kombes ya Kusworo Wibowo. Dia mengatakan alhamdulillah kericuan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 5-10 menit saja. Nah, ini juga aku memuji daripada aksi bapak-bapak polisi dan TNI yang berkolaborasi untuk segera menertibkan kericuan ini. Mungkin kalau misalnya Bapak TNI dan Bapak Polri ini lambat atau mungkin agak terlambat dalam menangani kisruh ini, mungkin bisa jadi hal yang lebih buruk akan terjadi. Tetapi untung saja gercepnya Bapak TNI dan Polri ini dalam menangani kericuan ini sehingga tidak ada korban yang jatuh, guys. Sehingga tidak ada jatuhnya korban, sehingga amanlah wajah Indonesia di mata dunia. Walaupun sebenarnya kasus ini, kericuan ini juga cukup mencoreng sepak bola Indonesia yang masih saja terus ada tradisi ricuh. Ya, ini sangat-sangat disayangkan. Bayangkan kalau misalnya ada The Jack nih, hadir kan di dalam stadion. Kayak misalnya zaman dulu masih boleh supporter lawan itu masuk ke tim tamu, ya kan. Nah, itu kan sangat berbahaya nih kalau misalnya terjadi. Nah, untung saja tidak ada.
Nah, tetapi yang jelas aku tetap masih mendukung persepak bolaan Indonesia sebagai pecinta sepak bola lokal. Aku tetap mendukung seluruh klub-klub yang ada di Indonesia untuk kemajuan timnas Indonesia juga. Karena kalau klubnya maju, maka timnasnya juga pasti akan maju. Seperti itu. Oke? Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kericuhan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau benar itu mungkin datang dari berita yang aku dapat dari beberapa info. Kalau misalnya salah pasti mungkin dari aku juga. Oke, thank you. Komen di kolom komentar pendapat kalian tentang kericuhan ini. Kalau misalnya kalian tahu apa berita yang tidak ada dalam berita aku ini, mungkin bisa komen di kolom komentar sehingga bisa kita tahu sama-sama mana yang benarnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.